tube, nasogastric tube ya. Jadi dia dimasukin lewat hidung sampai ke lambung gitu ya. Untuk prosedurnya sayang sekali ternyata kalian belum punya, tapi ada di buku ini, nanti bisa dilihat ya. Kita baca bersama-sama. Oke, tujuan untuk pemeriksaan diagnostik yang membutuhkan analisis cairan lambung, misal dokternya minta sampel gitu ya untuk analisis lambung, harus dikeluarkan sehingga kita harus memasangkan NGT. Untuk memasukkan cairan dan makanan ini paling sering, tujuan paling sering pemasangan NGT adalah untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan menelan gitu ya, gangguan menelan atau dia gangguan makan, misal penurunan kesadaran dan lain sebagainya, sehingga nutrisinya harus dimasukkan lewat NGT. Kemudian terakhir adalah bilas lambung, ini yang barusan saya lepas. Itu dia sedang melakukan proses bilas lambung. Biasanya pasien-pasien yang keracunan, ya keracunan atau ya paling sering adalah keracunan. Jadi kita harus membilas lambungnya, mengeluarkan cairan lambungnya dengan memberikan NaCl. Ya itu 3 tujuan dari pemasangan NGT. Kemudian kontraindikasinya, pasien mengalami fraktur basis kranii, pasien mengalami penyempitan esofagus dengan pasien tumor esofagus. Alat yang dibutuhkan ada selang NGT. Selang NGT itu bermacam-macam ya, dari ukuran 4 kalau tidak salah sampai ukuran 20. Yang dewasa pakai itu biasanya ukuran 16 atau 18. Nah ini 14 nih, 14 ya, 14, 16. Jadi dia ganjil ukuran itu ganjil 14, 16, 18. Makasih ya. Genap. Jadi 14, 16, 18, 20 gitu ya yang biasa dipakai. 16 sampai 18 sih biasanya untuk dewasa. Panjangnya ini sekitar 55 cm. Oke, nah selanjutnya. Oke. Jelaskan cuci tangan dan jelaskan cuci tangan. Lakukan cuci tangan dan kenakan APD. Identifikasi pasien, jelaskan prosedur pada pasien dan tujuan pemasangan. Siapkan peralatan, sedangkan privasi, ukur panjang selang NGT, kenakan sarung tangan, masih Oke. Jadi pertama ya kita kontrak. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Saya Nurse Adel. Siang ini saya akan melakukan pemasangan NGT atau selang makan ya. Tujuannya adalah untuk membantu. Nggak apa-apa kan, tujuannya adalah untuk membantu proses makan ibu gitu ya, untuk membantu memasukkan makanan, minuman langsung ke dalam lambung ibu. Nanti mungkin akan sedikit tidak nyaman ya Bu ya, tapi nanti ibu tolong dibantu untuk karena nanti dia akan masuk ya. Kalau udah sampai di faring itu pasiennya akan kayak mau muntah. Nah itu kita instruksikan pasiennya untuk bantu telan gitu, jangan kalau dia nahan itu keluar lagi selangnya dari hidung, dia keluar ke mulut gitu. Jadi nanti minta pasiennya untuk bantu kalau udah ada respon mau muntah, bantu telan ya Bu gitu ya. Oke, setelah kita jelaskan, kemudian kita siapkan peralatan cuci tangan, kemudian kita ukur NGT-nya. Bagaimana cara mengukur panjang NGT? Dari hidung ke, jadi ada next nose, eye lobe sama xiphoid ya, begitu caranya. Ini dari ujung hidung kemudian ke lubang telinga, kemudian sampai ke xiphoidnya pasien nih ya, pas di pertigaan. Biasanya sih 55 biasanya, tapi kalian harus pastikan lagi caranya begini. Di beberapa referensi itu mereka itu boleh menambahkan kurang lebih 10 cm biar masuk banget ke si lambungnya, tapi enggak selalu begitu. Kalau mau pakai begini juga tetap bisa masuk kan, nanti di akhir juga akan kita cross check apakah benar masuk lambung atau enggak. Gini ya cara mengukurnya ya, jadi nose, hidung, kemudian eye lobe, lubang telinga, sampai ke xiphoid ini pas banget di pertigaan. Ini ya pertigaan di bawahnya sternum persis tuh. Nih kita kasih tanda. Bahwa ini adalah batas lambungnya gitu ya.
sudah diukur. Tadi saya sudah cuci tangan ya. Seharusnya kalau di sini kok dia pakai sarung tangannya terakhir. Ukur panjang dulu baru kenakan sarung tangan. Tapi jangan ikutin ini ya. Kalian pakai sarung tangan aja dulu. Pakai sarung tangan dulu baru mengukur. Copot. Nah, kan? Pantengin aja ya. Sudah kita ukur panjangnya segini. Nah, sebelum dimasukkan itu si ujungnya ini kita oleskan dulu menggunakan jelly. Jadi si silokain gel ini dia ada yang udah dibuka aja nggak ada? Dia itu ada apa namanya analgesiknya, ada obat anti nyerinya. Biasanya udah pada lihat sih. Ini nggak ada expired date-nya. Oh, saya sudah hidup. 2016. Oh my god. 10 tahun yang lalu dan masih tertutup rapat. Oke. Ini tuh ini hack buka obat udah tahu ya. Iya, udah tahu. Tapi ternyata nggak tembus. Pakai jarum. Mana jarumnya? Ini coba Bu. Mana? Betul. Nah, ini kita olesin sampai 4 cm. Sudah rubah dulu. Oke ya. Ini sudah kita lumasi. Kemudian ini sebelumnya harusnya sudah kita siapkan dulu untuk fiksasi di hidung si pasien. Oke, ini bengkok kita dekatkan karena khawatirnya doi muntah ya. Doi ada apa namanya tisu nggak tisu? Nggak ada, ya udah pakein aja tisu. Nanti kalau pas ujian siapin tisu ya buat bantu ngelap. Ibu, saya masukkan ya Bu ya, selang hidungnya ya, akan sedikit tidak nyaman nanti, tapi Ibu bisa bantu saya nelan ya. Nanti kalau sudah saya bilang telan Bu, Ibu bisa bantu telan ya. Oke. Sebelumnya si pasiennya diminta untuk menengadah apa? Dengak ya, hiperekstensi ya. Ibu bisa bantu lihat ke atas Bu. Oke, kita lihat dulu nih. Kita observasi lubang hidungnya, apakah ada yang bermasalah dalamnya. Kalau semuanya aman boleh kanan kiri. Bu, saya masukkan ya. Biasanya ini kalau di manusia normal itu lancar sekali gitu, kalau memang pasiennya nggak ada apa tahanan gitu ya. Nah kalau pasiennya udah gitu ada respon mau muntah atau mau tersedak, kita bisa instruksikan pasiennya, Ibu bantu telan ya. Nah ketika pasiennya sudah mulai merespon begitu, kita minta dia untuk menunduk. Jadi dagunya tempelin ke leher. Ibu bisa nunduk Bu, nunduk sambil bantu telan ya Bu. Kita masukkan sampai batas yang tadi sudah kita buat nih, tuh ya. Ini sampai sepanjang ini ya, kita masukkan. Oke, bantu telan ya Bu. Iya pinter, bagus. Lagi Bu, mentok ya. Ya, mentok ini. Oke, ya sudah masuk. Kemudian kita selanjutnya kita cek. Boleh Neng dibantu Neng? Apa nih?
Fiksasi selang NGT maksudnya kalau tabung. Oke, kita fiksasi ya. Fiksasinya di sini. Panjangannya saya. Oke, setelah difiksasi kita pastikan kepatenan NGT-nya melalui yang banyak dipakai adalah 3 cara ya. Pertama, kita masukin udara 10 sampai 15 melalui kateter tip, kemudian kita dengarkan suara rakyat. Suara lambungnya. Jadi bunyi banget kalau beneran di manusia, beneran dipakai itu kedal bluk gitu, kayak ada udara masuk. Ini letakannya di kiri atas di area lambung. Nih, set gitu. Beneran kerasa kalau emang masuk. Nah, ini sambil kita pencet sambil zep gitu. Itu kerasa banget kalau dia bener masuk ke lambung, itu akan bunyi bluk gitu, kayak udara masuk. Itu cara pertama. Cara kedua adalah kita aspirasi. Aspirasi yang keluar ini beneran cairan lambung. Kalau dia yang dikhawatirkan adalah dia masuknya ke paru-paru. Kalau ke paru-paru pas kita tarik nggak akan keluar cairan gitu ya, tapi kalau ke lambung pas kita tarik dia akan keluar cairan gitu ya, cairan lambung. Nanti setelah itu kita analisis warnanya seperti apa dan lain sebagainya, itu kita masukin lagi. Oke, ini cara kedua. Cara ketiga adalah, ya Allah licin banget. Cara ketiga itu kita masukkan, tapi ini udah nggak dipakai lagi karena beresiko kalau dia ternyata masuk ke paru-paru beresiko aspirasi. Jadi air kita masukkan ke dalam sini, kemudian kita cek. Kalau dia gelembung, kemungkinan dia masuknya ke paru-paru. Kalau ke lambung dia normalnya nggak akan timbul bubble ya, nggak akan ada gelembung gitu biasa. Tapi ini sudah jarang dipakai, bahkan sudah ditinggalkan karena tadi resiko kalau memang dia masuk paru-paru resiko akan aspirasi. Cara selanjutnya adalah cairan lambung yang tadi sudah kita ambil, kita cek menggunakan kertas lakmus buat ngecek dia itu asam atau enggak. Cara keempat adalah dengan menggunakan X-ray, tapi itu kan nggak penting banget ya, cuma mau ngecek NGT sampai X-ray. Biasanya itu pakai cara yang pertama, ini yang didengerin zep gitu ya, tapi nanti ketika ujian kalian sampaikan cara-caranya apa aja untuk mengecek gitu ya, meskipun untuk melakukannya pakai 1 cara atau 2 cara sudah cukup gitu ya. Oke, setelah itu apa lagi Neng? Nah, tutup selang atau oleskan selang NGT sesuai dengan kondisi. Tutup selang, nutupnya itu kalian ambil aja dilipat aja gitu ya. Atau kalau memang dia tujuannya adalah dekompresi lambung atau kumbah lambung, dialirin, dipakein ini urin bag bisa ya, tapi mau ditutup juga bisa. Misalnya dia pronutrisi itu buat ngasih makan doang, itu ditutup lagi sampai jadwal ngasih makan berikutnya. Kalau ngasih makan kayak NGT udah belum. Oke, terus apa lagi Neng? Lepaskan sarung tangan. Lepaskan sarung tangan. Oke, udah ya. Ini begini cara masang NGT. Saya mau ngajarin gimana cara ngasih makannya. Kalau cara ngasih makannya, kalau cairan yang diberikan itu agak semi padat gitu ya, lunak semi padat ya, kayak bubur yang agak kental gitu ya, susu yang agak kental, itu kita cara ngambilnya adalah kan biasanya bubur atau apapun itu ya, kita sedot gitu ya sampai habis, kita masukin, kita dorong pelan-pelan ya, pelan-pelan dimasukin itu. Tapi kalau dia bentuknya adalah cairan doang, air putih atau apa, obat dan lain sebagainya, itu nggak perlu didorong, jadi kita masukinnya lewat sini aja ya. Set. Karena yang KGBK pun ternyata masih jadi
iya dari hitam ya. Iya. 2005 berarti. Umur lahir. Jadi Baru lahir umuran 1 tahun. Umuran kita. Belum lahir. Ya ini nanti beresiko ada sumbatan ya. Kotor. Jadi sebisa mungkin itu jangan ada udara masuk ke selang karena dia kembung, kasihan ya. Kasihan. Jadi nih misal nih kita mau masukin cairan. Sebelum dia habis itu kita tekuk dulu gitu ya, baru diisi lagi. Ini yang KGDK aja nggak begini modelannya, mereka udah los aja, oh habis baru diisi. Pasiennya kembung, ini udara nih tuh Iya. sebanyak itu, dia kasihan banget kembung. Jadi sebelum dia habis, misalnya udah ada 2 cc gitu ya, dimasukin lagi airnya gitu ya, sampai sesuai dengan instruksinya dia perlunya berapa. Udah jangan banyak-banyak, nanti itunya penuh. Begitu ya. Oke, kalau ngasih makan yang tadi agak semi padat didorong aja pakai ini, karena kalau begini lama banget turunnya gitu ya. Didorong aja pelan-pelan nggak apa-apa. Oke, setelah itu udah ya, udah selesai, ini kita tutup. Ya itu diinstruksikan aja, kalau itu nanti bapak ibu buang air kecil apa oral hygiene ya, sikat gigi ya sehari 2 kali, setiap 4 jam tetap dibersihkan ya. Oke, udah habis itu kita bereskan alat-alat. Udah Neng, ada lagi? Udah. Hooray. Ada pertanyaan?